berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami untuk setiap kasih setiamu. Engkau menyatakan janji-janji yang sungguh manis, yang memberikan kami damai sejahtera dan berkat yang sungguh menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang penuh dengan kasih setia. Terima kasih ya Allah Bapa kami untuk kebaikan-Mu di setiap hari kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan di tengah-tengah renungan kita hari ini diambil dari kitab Keluaran 24 ayat 4. Kami bacakan beginilah firman Tuhan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Allah itu hadir selalu dalam setiap aktivitas kita. Ya, Allah itu penuh dengan kasih setia di dalam kehidupan manusia. Allah terlihat dalam setiap janji-janjinya, di mana manusia yang merasakan penggenapan janji Allah untuk manusia bisa merasakan kasih karunia. Bagaimana kita melihat Allah menyatakan dirinya bagi bangsa pilihannya. Melalui Musa Allah berbicara untuk bisa merawat, untuk bisa memberkati bangsa pilihannya. Ya, kasih setia Tuhan itu hadir melalui setiap janji-janjinya antara Allah dan Musa di tengah-tengah bangsa pilihannya yang diselamatkan karena kasih setia Allah. Itu semua karena kasih setia Allah melalui janjinya kepada bangsa itu untuk hidup di dalam firman-Nya, untuk hidup di dalam setiap perkataan Tuhan. Ya, melalui Musa dituliskan setiap firman Tuhan agar bangsa pilihannya hidup dalam setiap firman Allah dan menjadi benar di tengah-tengah kehidupan manusia. Allah menyatakan janjinya melalui Musa untuk bisa memelihara manusia, untuk bisa memelihara bangsa pilihannya, dijaga dan dirawat, bahkan dibentuk oleh Allah. Bangsa itu supaya bangsa itu mengimani dengan teguh Allah menyertai mereka dalam setiap perjalanannya. Memang kita melihat bagaimana dalam perjalanan bangsa Israel Allah juga murka. Tapi apakah murka itu karena Allah membenci bangsa itu? Tidak. Tapi karena Allah membentuk bangsa itu. Itu semua karena kasih setia Allah. Jikalau kita melihat apakah janji Allah bagi bangsa Israel ketika bangsa itu mengkhianati Allah, dibatalkan oleh Allah? Tidak. Karena Allah itu setia. Ya, setia ketika bangsanya mengikuti Dia, maka Allah akan menyertai bangsa itu. Maka Allah akan memenuhi setiap kebutuhan manusia itu, kebutuhan bangsa itu. Jadi melalui janji-janji Allah, Allah menunjukkan peraturan untuk kehidupan manusia supaya hidup dalam kebenaran. Agar apa? Agar setiap kehidupan manusia memiliki damai sejahtera. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk itu ngapain kita ragu? Untuk apa kita ragu setiap janji Tuhan? Jikalau memang janji Tuhan membawa kita kepada damai sejahtera. Ya, bukti nyata bagaimana bangsa Israel yang hidup dalam janji-janji Tuhan, dan Allah selalu menggenapi setiap janji-janjinya bagi bangsa itu. Allah murka untuk merawat bangsa itu. Allah murka untuk membentuk bangsa itu menjadi bangsa yang benar. Mari kita saudaraku, hiduplah dalam janji Allah, hiduplah dalam pemeliharaan Allah, dan kita akan hidup dalam damai sejahtera, terkhusus dalam setiap pergumulan kita. Ya, Allah itu tidak akan meninggalkan anak-anaknya yang meletakkan pengharapan bagi Allah. Tetapi apakah kita sudah hidup dalam janji itu? Apakah kita sudah hidup dalam aturan itu? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang disiplin di dalam Allah, di dalam kebenaran,
untuk kita bisa menerima damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih, mari kita menunjukkan kehidupan di dalam janji Allah, seperti halnya Musa yang hidup dalam setiap firman Allah. Ketika Allah memerintahkan Musa, Musa melakukan seperti apa yang dikehendaki Allah. Seperti halnya dalam firman Tuhan ini, suatu firman yang dituliskan Musa untuk menjadi pegangan kehidupan di tengah-tengah bangsanya. Untuk itu mari kita juga hidup di dalam perintah dan janji Allah, dan membawa kita kepada kebenaran yang daripada Allah, dan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus kita telah diselamatkan dan hidup di dalam janji keselamatan dan kehidupan yang kekal. Saudaraku, mari kita bersama-sama sebagai orang yang beriman untuk merasakan janji Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami untuk setiap janji-Mu yang bisa kami rasakan. Sukacita dan damai sejahtera kami terima oleh kehidupan dalam setiap kebenaran seperti yang Kau kehendaki. Ajari kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, seperti Musa yang selalu melakukan apa yang Kau katakan. Biarkan Roh Kudus-Mu menyertai kami, yang memimpin kami dalam kehidupan dengan masa-masa yang sulit ini. Tapi kami percaya Engkau akan menyatakan sukacita penuh di balik setiap pergumulan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.